Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa la haula wala quwwata illa billah. Materi kita hadis Bukhari 366. Haddatsana Asib bin Ali qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'b an Az-Zuhri an Salim an Ibni Umar qala sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yalbasul muhrimu faqala la yalbasul qamisa wala sarawila walal burnusa. Orang kalau muhrim itu pakai baju apa Nabi? Seorang bertanya. Nabi menjawab, enggak pakai gamis, enggak pakai celana, enggak pakai kopiah panjang, wala thawbam masahu za'faron, wala warsun, tidak pakai pakaian yang terkena parfum. Maksudnya tidak boleh pakai parfum kalau sedang ihram. Tapi kalau sebelumnya boleh. Misal mohon maaf ketiaknya diberikan semacam bedak atau apa supaya tidak bau, deodoran atau apa. Tapi kalau ketika ihram maka tidak boleh pakai parfum. Faman lam yajid na'lain falyalbasil khuffain wal yaqta'huma hatta yakuna asfala minal ka'bain. Demikian juga sandal, pakai sandal biasa, jangan sepatu yang menunjukkan kemewahan, kekayaan. Kenapa seperti itu? Supaya kita sadar, mohon maaf, manusia itu harum karena mandi, karena pakai parfum. Ketika manusia belum mandi, tidak pakai parfum, maka sadar dia. Sebenarnya dia ini, mohon maaf, ya dijelaskan sendirilah. Ketika orang tidak mandi, tidak pakai parfum, sehingga dia sadar sebenarnya dia itu siapa. Supaya manusia ingat dari mana dan mau kemana. Oleh karena itu namanya saja wukuf. Wukuf itu terhenti. Diingatkan bahwa suatu ketika Anda pasti terhenti. Anda pasti pensiun, Anda pasti sakit, Anda pasti mati. Ada siang, pasti ada malam. Ada malam, pasti ada siang. Berikutnya 367 dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri annahu qala naha Rasulullah an istimalis samma. Itu kalau sedang ihram. Kalau di luar ihram ya kita harus betul-betul rapi, dalam keadaan bersih, mandi, harum. Mau ihram saja kita harus bersih, harum dan tidak bau, sehingga ketika kita waktu ihram tidak terkena parfum, maka badan kita tetap tidak bau, tetap bersih. Jadi bukan disuruh bau-bauan, bukan disuruh jorok, tetap umat Islam supaya tetap bersih, tapi supaya sadar. Mandi tetap mandi, orang ihram boleh mandi, boleh. Yang tidak boleh itu kan menyakiti hewan, mencabut rambut, kuku, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an istimalis samma wa ayyahtabi ar-rajulu fi thawbi wahid laisa ala farjihi minhu syai'. Ini seperti kalau ini kemarin. Jadi kalau kita pakai suatu baju, lalu baju itu diselempangkan, sebagian auratnya terbuka, itu tidak diperkenankan. Sampai auratnya kebuka, apalagi kemaluannya. Demikian juga kalau orang seperti pakaian ihram, yang kanan kelihatan itu hanya ketika waktu muter di Ka'bah itu. Selesai itu waktu sholat, mau dan selesai tawaf, tetap harus ditutup itu auratnya. 367. Di 369 menurut sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ba'athani Abu Bakr fi tilkal hajjati fi muadzinain yauman nahri tuadzinu biminan alla la yahujju ba'dal 'ami musyrik wa la yatufu bil baiti uryan. Mengutus nih kepadaku sahabat Abu Hurairah
Abu Bakrin, siapa sahabat Abu Bakar? Fi tilkal hajjah, di waktu haji itu, fi muadzinain yauman nahri. Sahabat Abu Bakar diutus oleh Nabi. Lalu disusul lagi Sayyidina Ali diutus. Lalu sahabat Abu Bakar juga minta tolong nanti di pelaksanaannya sahabat Abi Hurairah agar juga membantu memberikan pengumuman agar semua orang tidak ada yang ketinggalan, supaya tahu semua tentang isi pengumumannya. Nah, itu tempatnya di hari nahar di Mina. Isi pengumumannya, ala la yahujju ba'dal am musyrik. Setelah 9 Hijriah ini tidak boleh orang musyrik itu haji dalam keadaan tidak memakai baju. Karena orang musyrik dulu itu kalau haji dia uryan, tidak memakai baju. Wala yatufu bil baiti uryan, dan tidak boleh ya orang musyrik itu sendiri kalau tidak Islam berada di kota Mekah. Qala Humaid ibnu Abdurrahman, thumma arada fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliyan. Kemudian Rasulullah mengutus juga alian kepada Sayyidina Ali. Fa amarahu ay yu'adzina bi bara'ah. Kenapa 2 orang diutus ini? Sahabat Abu Bakar karena sebagai pemimpin haji waktu itu. Karena Nabi tidak ikut haji 9 Hijriah. Menjaga di belakang dan untuk membersihkan posisi sesuatu yang kurang tepat di kota Mekah, pembersihan terakhir setelah Fatih Mekah. Sedangkan Sayyidina Ali sebagai perwakilan dari keluarga, karena dulu ada perjanjian itu termasuk Sulhil Hudaibiyah, perdamaian dan lain sebagainya antara orang musyrik dengan orang Islam. Maka karena yang bertanda tangan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka untuk membatalkan perjanjian itu harus yang bersangkutan, yaitu Nabi. Sedangkan Nabi tidak ikut, maka perwakilan dari keluarga adalah Sayyidina Ali untuk membatalkan perjanjian bahwa sejak itu orang musyrik tidak di kota Mekah lagi dan tidak boleh haji dalam keadaan tanpa baju. Kenapa? Karena orang musyrik pada kenyataannya sudah bertahun-tahun dibiarkan hidup di kota Mekah, malah mengganggu umat Islam. Tidak hanya umat Islam, bahkan sesama mereka juga dizalimi. Jangankan umat Islam, sesama mereka dizalimi, sesama non-Islam. Oleh karena itu dibatalkan semua perjanjian itu, dan ketepatan kota Mekah atas izin Allah, memang perintah Allah agar yang berada di kota Mekah itu hanya umat Islam, tanpa harus menyakiti mereka yang tidak Islam, tapi ditempatkan kepada tempat yaitu yang tepat bagi mereka, yaitu berada di kota Mekah seperti Jeddah dan lain sebagainya. Qala Humaid ibnu Abdurrahman, thumma ardafa Rasulullah aliyan fa amarahu ay yu'adzina bi bara'ata. Itu surah Bara'ah, di situ ada surat Taubah. Qala Abu Hurairah fa adzana ma'ana aliyum fi ahli Minan yauman nahri la yahujju ba'dal am musyrikun wa la yatufu bil baiti uryan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.